Ya ini juga lah yang jadi pertanyaan kita gitu loh. Ada apa sebetulnya kok cepat-cepat kayak itu yang saya bilang kayak pencuri datang di malam hari gelap aja ya kan? Kayak petir datang di siang hari bolong gitu loh. Kok tiba-tiba nggak ada ujung pangkal. Pembahasan tidak mendalam. Agenda semula tanggal 8 dimajukan cepat-cepat tanggal 5. Ada apa? Ya, kenapa takut dengan aksi buruh kalau memang ada masyarakat yang protes? Kalau yakin, pemerintah yakin tidak undang-undang ini pro publik, pro rakyat, ngapa mesti takut? Ngapa umpet-umpet? Tolak UU Ciptaker. Buruh Cianjur sweeping hingga robohkan pagar pabrik. Ribuan buruh sweeping ke sejumlah industri besar untuk menghentikan aktivitas produksi dan mengajak buruh yang masih bekerja untuk ikut aksi memprotes pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Perusahaan yang disweeping diantaranya PT POW UN Indonesia, PT Fasik, PT Hanyo, PT Aurora, dan lainnya. Massa mendatangi setiap perusahaan tersebut dan memasuki tempat produksi untuk menghentikan aktivitas buruh yang masih bekerja. Buruh itu pun diajak oleh massa aksi untuk turut berdemo. Bahkan berdasarkan rekaman video yang tersebar melalui WhatsApp, tampak massa juga memaksa masuk dan mendobrak gerbang utama salah satu pabrik yang sengaja ditutup petugas keamanan hingga gerbangnya ambruk. Della Oktaviani, salah seorang buruh, mengaku dirinya yang sedang bekerja tiba-tiba didatangi ribuan buruh ke tempat kerjanya. Ia pun terpaksa menghentikan aktivitas kerjanya dan ikut massa aksi untuk memprotes pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi kebetulan masih kerja karena memang hari kerja. Karena ada massa datang, aktivitas produksi dihentikan. Saya juga jadi ikut bergabung untuk berdemo. Begitulah ujar dia kepada Detikop. Saat ditemui di lingkungan industri di Jalan Raya Bandung. Rencananya aksi unjuk rasa yang diikuti ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja dan buruh di Cianjur bakal dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Katanya ke kantor DPRD, ini sedang persiapan mau berangkat ke sana, begitulah kata dia. Ketua Serikat Pekerja Nasional atau SPN Kabupaten Cianjur Hendra Malik mengatakan, sejumlah buruh dan pekerja yang turun ke jalan terdiri dari 5 serikat. Mereka akan menggelar aksi untuk menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Kita akan melumpuhkan semua industri yang ada di Kabupaten Cianjur. Targetan titik kumpul kita di perbatasan Cianjur, Bandung Barat di Citarut. Terus bergeser ke kota sambil sweeping. Begitulah ujar Hendra. Menurutnya, aksi mogok kerja tersebut akan dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia lantaran UU Cipta Kerja atau Omnibus Law jelas merugikan buruh se-Indonesia dan harus dicabut pemerintah. Klaster ketenaga kerjaan itu ingin dicabut, jangan masuk Omnibus Law, begitulah katanya. Mereka menuntut ada beberapa poin yang harus dihapuskan dari UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Salah satu yang paling krusial itu adalah soal status pekerja dan penghasilan pekerja. Yang paling krusial itu status pekerja, penghasilan pekerja. Karena di Omnibus Law itu tidak ada pekerja tetap, kontrak semua. Terus UMK juga nanti dihapuskan. Terus jaminan sosial yang lainnya juga belum tentu ada. Begitulah tegasnya. KSPI, 2 juta buruh ikuti mogok nasional, tolak Omnibus Law 6-8 Oktober. Buntut pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja atau Ciptaker. Serikat buruh akan mogok nasional mulai hari ini hingga tanggal 8 Oktober mendatang. 32 federasi dan konfederasi serikat buruh akan bergabung dalam mogok nasional itu. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, menjelaskan mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000. Khususnya pasal 4 yang menyebutkan fungsi serikat pekerja, salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan. Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 Tahun 2005.
tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Begitulah kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya. Mogok nasional ini akan diikuti 2 juta buruh yang sebelumnya direncanakan 5 juta. 2 juta buruh yang mengikuti nasional tersebut meliputi sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, dan perbankan. Sebaran titik mogok nasional 2 juta buruh yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, dan berbagai wilayah lainnya. Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat. Begitulah ujar Said Iqbal. Mogok nasional menyuarakan tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja antara lain tetap ada UMK, tanpa syarat dan UMSK, jangan hilang. Nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang. Karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun. Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU nomor 13 tahun 2003. Begitulah tegasnya. Sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah sepakat mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Pengesahan UU Cipta Kerja diwarnai walkout fraksi Partai Demokrat. Ini dampak Omnibus Law Cipta Kerja bagi lingkungan dan pekerja. Undang-Undang UU Omnibus Law Cipta Kerja telah resmi disahkan di rapat paripurna DPR kemarin. Sejumlah pasal krusial menjadi sorotan. Beberapa pasal memberikan dampak kepada lingkungan dan pekerja. Kesepakatan soal UU ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR. Senayan, Jakarta. UU ini disahkan diwarnai penolakan fraksi Partai Demokrat dan PKS. Meskipun UU Ciptaker telah disahkan, sejumlah protes yang menolak undang-undang masih terus bergema. Beberapa di antaranya disuarakan oleh protes kaum buruh di sejumlah daerah. Lantas, bagaimana sebenarnya dampak Omnibus Law Cipta Kerja bagi masyarakat? Berikut ini sejumlah pasal krusial dan dampaknya yang dirangkum. 1. Pasal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu pasal yang direvisi di UU Ciptaker adalah pasal 88 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikenal dengan pasal pertanggungjawaban mutlak. Pasal 88 UU PPLH berbunyi, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam draft RUU Cipta Kerja, pasal itu diubah menjadi setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan atau kegiatannya. Sebagaimana diketahui, pasal 88 UU PPLH itu digunakan pemerintah untuk menjerat para perusak dan pembakar hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK
saat ini sedikitnya mengantongi putusan dengan nilai ganti rugi hingga 18 triliun dari pembakar atau perusak hutan. Meski belum seluruhnya dieksekusi, namun putusan pengadilan ini memberikan harapan bagi penegak hukum lingkungan. Pasal di atas pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI pada 2017. Mereka meminta pasal itu dihapus karena merugikan mereka. Di tengah jalan, gugatan itu dicabut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai bahwa penghapusan pasal ini berdampak pada hilangnya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Bahwa pertanggungjawaban mutlak korporasi itu berusaha diminimalkan dan terindikasi akan hilang dengan sendirinya. Artinya pemerintah lebih melindungi keberlangsungan korporasi dibanding upaya penegakan hukum secara mutlak berdasarkan UU 32/2009. Ujar Koordinator Kampanye Walhi Edo Rahman kepada wartawan.